3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan membahas materi mengenai marketing perusahaan Nestle. Pengenalan perusahaan Nestle. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Nestle menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Visi dan misi Nestle. Nestle mencoba memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang baik. Nestle selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan cara menciptakan lingkungan sehat bagi semua orang di seluruh dunia. Pihak Nestle merealisasikan keinginannya untuk memberikan dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk semua orang di seluruh dunia dengan mengadakan kerjasama dengan para ahli untuk memberikan dan mengantisipasi masalah-masalah tentang lingkungan sehat bagi seluruh dunia. Prospek pengembangan pasar internasional Nestle. Pada era globalisasi perdagangan saat ini, kondisi persaingan semakin ketat di mana masing-masing negara saling membuka pasarnya. Pengembangan produk Nestle selalu melakukan pengembangan produk dengan memperhatikan selera konsumen agar dapat diterima dan bersaing di pasar internasional. Dampak krisis keuangan dunia dianalisa tidak akan berpengaruh terhadap konsumsi produk Nestle, mengingat kecilnya sharing pengeluaran rumah tangga. Selama suplai produk-produk Nestle tetap terjamin dengan harga yang reasonable, maka kemungkinan pengembangan industri pengelolaan produk Nestle akan tetap menarik dan pengaruh krisis finansial global tidaklah signifikan. Tujuan bisnis Nestle sendiri adalah untuk memproduksi dan memasarkan produk perusahaan sedemikian rupa untuk menciptakan nilai yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang bagi pemegang saham. Produk Nestle hampir tidak ditemui kekurangannya karena selalu memperhatikan perubahan permintaan pasar dan selera konsumen. Mengikuti kebutuhan konsumen merupakan hal terpenting bagi kesuksesan perusahaan Nestle. Namun jika dikaji lebih dalam, kekurangan Nestle terdapat pada segi promosi, yakni pada tahun 1999 yang membuat penjualannya anjlok. Hal ini dikarenakan bahwa pada masa itu remaja kurang menyukai Nestle dan lebih menyukai brand lain yang menurut mereka lebih cocok akan jiwa mereka. Untuk mengatasi hal ini, Nestle membuat keputusan meluncurkan produk baru yang lebih berjiwa muda. Berikut lokasi perusahaan Nestle. Research and Development atau R&D adalah kebaikan kompetitif utama Nestle. Tanpa R&D, Nestle tidak akan pernah memimpin industri makanan di bidang nutrisi, kesehatan, dan keafiatan. Dengan 29 fasilitas riset, pengembangan, dan teknologi di seluruh dunia, Nestle memiliki jaringan R&D terluas di kalangan perusahaan makanan. Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk.
Dengan menyatukan semua sumber riset and development, Nestle mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan aman untuk semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan dan keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan, rasa, tekstur, dan kenyamanan. Selain itu, Nestle memberikan produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. Ilmuwan Nestle terus mencari makanan yang lebih baik untuk masa depan. Research and Development Nestle menerjemahkan ilmu tentang nutrisi dan makanan dengan dua cara. Yang pertama, dari kebutuhan konsumen ke prioritas riset, dan yang kedua yaitu dari ilmu pengetahuan ke manfaat dan layanan konsumen. Produk-produk Nestle. Yang pertama yaitu Nestle Milo. Di urutan pertama yaitu ada Nestle Milo. Siapa yang tidak suka dengan produk yang satu ini? Penggemar Milo sendiri sangat beragam, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya yang manis dan khas membuat produk ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Saking populernya, bahkan Milo divariasikan sebagai bahan dasar minuman lain, seperti salah satunya es kepal Milo. Pada masa es kepal Milo pernah sangat populer hingga saat ini, meskipun sudah jarang ditemui penjual es kepal Milo, tetapi produk Milo dari Nestle ini tetap berjaya dan populer sejak masuk di Indonesia pada tahun 1974. Milo merupakan salah satu produk Nestle yang mampu menguasai pasar. Yang kedua, Nestle Tenko. Di urutan kedua, produk Nestle yang paling populer lainnya adalah Tenko. Jika Anda sering melihat cuplikan iklan Tenko di televisi, Anda mungkin akan familiar dengan lirik "Aku dan kau suka Tenko". Produk lirik tersebut juga mampu menghipnotis masyarakat di Indonesia. Tenko merupakan salah satu susu formula yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan gizi Anda. Cara penyajiannya juga mudah, cukup diseduh dengan air panas dan hangat. Setelah itu bisa langsung diminum, walaupun sebenarnya disajikan dengan es batu supaya dingin juga tak kalah lezat. Yang ketiga yaitu Nescafe. Produk Nestle yang satu ini banyak digemari oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena merupakan produk Nestle berupa kopi bubuk. Wangi kopinya dengan sangat lezat mampu menarik pencinta kopi untuk membeli produk tersebut. Nescafe merupakan produk kopi yang dihadirkan oleh Nestle dan terbuat dari kopi Robusta, pilihan yang berasal dari Lampung. Pantas saja pabriknya berada di daerah Lampung ya. Ternyata bahan baku untuk pembuatan kopi tersebut juga berasal dari Lampung. Yang keempat, Nestle Coco Crunch. Sereal yang paling banyak diminati adalah sereal keluaran dari Nestle, yaitu Coco Crunch. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak yang menyukai produk Nestle yang satu ini. Rasanya yang manis dan Coco Crunch sangat cocok untuk disajikan dengan susu cair. Nestle Coco Crunch sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, seperti produk-produk Nestle yang lain. Yang kelima adalah Nestle KitKat. Selain dari keempat produk tersebut, KitKat merupakan salah satu produk Nestle yang tidak kalah populer. KitKat merupakan produk Nestle berupa coklat batangan yang di dalamnya terdapat wafer yang crunchy. Perpaduan antara coklat dan wafer jadi sangat lezat dan pas untuk dinikmati. Saat ini KitKat juga sudah memiliki banyak varian rasa, salah satunya Matka. Yang keenam, Nestle Nesty. Nesty dan Nesfruity adalah minuman bubuk dari Nestle. Anda sudah sangat mengenal Nesty, minuman bubuk, teh bubuk dengan berbagai pilihan rasa. Beberapa varian rasa antara lain Nestle Green Tea, Lemon Tea, Lychee Tea, dan teh tarik. Nah, Fruity mungkin masih asing di telinga Anda. Nesfruity juga merupakan minuman bubuk yang mengandung ekstra buah. Varian rasa adalah jeruk, mangga, dan jambu. Istimewanya produk ini dapat memenuhi 10% dari kebutuhan vitamin C harian.
Nestle gunakan bahan daur ulang untuk kemasan produknya. Upaya hidup lebih ramah lingkungan diadopsi pula oleh perusahaan berskala besar. Nestle mengumumkan akan meluncurkan kemasan makanan dalam label Yes dalam bungkus dari sumber daur ulang. Kabar muncul setelah para peneliti menemukan cara untuk menggunakan kemasan baru dalam proses pengemasan flow warp cold seal berkecepatan tinggi. Menurut perusahaan, proses yang digunakan untuk membungkus kudapan itu sebelumnya hanya cocok untuk digunakan dengan film plastik dan laminasi yang lebih tahan lama. Namun, para ahli di pusat penelitian dan pengembangan perusahaan telah menemukan cara menyesuaikan lini produksinya hingga mampu menciptakan kemasan ramah lingkungan. Sekarang, kami mengalihkan perhatian ke bungkus sehingga kemasannya berkelanjutan dan mudah didaur ulang. Awal tahun ini, Nestle mengumumkan akan mulai menghapus semua sedotan plastik dari produk-produknya, menggantinya dengan bahan alternatif seperti kertas. Pada bulan Maret, Nestle meluncurkan varietas baru Nesquik yang dikemas dalam kertas bebas plastik dan dapat didaur ulang. Tahun lalu, Break Free from Plastic, sebuah gerakan global yang terdiri dari hampir 1.300 kelompok dari seluruh dunia termasuk Greenpeace, mengidentifikasi Nestle sebagai salah satu dari segelintir bisnis yang berkontribusi paling besar terhadap polusi. Setelah menyaring hampir 200.000 keping plastik yang dikumpulkan dari pantai di seluruh dunia, kemasan mereka termasuk yang paling sering diidentifikasi oleh sukarelawan yang melakukan operasi pembersihan dari Inggris ke Vietnam. Maka dari itu, dalam memasarkan produk agar masyarakat tertarik terhadap produk Nestle, Nestle gunakan bahan daur ulang untuk kemasan produknya. Branding Nestle. Salah satu strategi branding Nestle adalah lewat logo produk sehat. Perusahaan makanan, minuman Nestle di Indonesia terus meningkatkan penetrasi pasarnya di dalam negeri. Salah satu strateginya yaitu dengan mencantumkan logo pilihan lebih sehat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada kemasan produk minuman untuk menarik minat konsumen. Untuk syarat logo, pilihan lebih sehat merupakan standarisasi yang ditetapkan oleh BPOM untuk mengedukasi konsumen dalam memilih produk sehat. BPOM sendiri telah mencantumkan logo tersebut pada jenis produk minuman yang siap konsumsi, seperti minuman ringan, susu, sari buah, pasta, dan mie instan. Berdasar riset dan suplai makanan individu, produk tersebut merupakan pangan olahan yang tingkat konsumsinya tinggi. Di sisi lain, produk tersebut juga menyumbang gula, garam, dan lemak yang tinggi, sehingga perlu mereformulasi dengan pencantuman logo atau informasi pangan. Untuk memperoleh logo pilihan lebih sehat, BPOM memiliki standar batasan kandungan produk. Pada minuman siap konsumsi misalnya, produk harus mengandung gula maksimal 6 gram per 100 ml. Sedangkan untuk pasta dan mie instan, kandungan lemak total dibatasi maksimal 20 gram per 100 gram dengan kandungan garam 900 mg per 100 gram. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengurangi kandungan gula di beberapa produknya. Saat ini, komitmen pengurangan gula sudah diterapkan pada jenis produk Milo Active Go Less Sugar 25% dan Denko Nutritox 0% sukrosa. Sedangkan untuk membantu meningkatkan gizi produk, Nestle juga memfortifikasi produk lewat zat besi, zinc, iodium, vitamin A, dan vitamin D. Fortifikasi sendiri adalah proses penambahan mikronutrien atau vitamin dan unsur renik esensial pada makanan. Proses pemasaran pada perusahaan Nestle Indonesia untuk kategori produk KitKat. Prosesnya antara lain, pertama, inbound sales logistik, yang diawali dengan proses penerimaan produk KitKat dari supplier ke perusahaan, yang mencakup penyiapan dokumen pemesanan, verifikasi dokumen pengiriman produk, dan konfirmasi produk ke supplier. Selanjutnya, mengidentifikasi produk yang datang ke perusahaan dari supplier. Terdiri dari pengecekan kesesuaian produk dan verifikasi produk masuk. Kedua, outbound sales logistik. Diawali dengan penyusunan pengiriman produk KitKat ke distributor. Terdiri dari membuat berkas pengiriman produk,
pengiriman produk ke distribution point, dan pengawasan pengiriman produk. Selanjutnya, identifikasi status pengiriman produk, mencakup konfirmasi jadwal pengiriman, dan membuat berita acara status pengiriman produk. Ketiga, operation, yaitu proses operasi dari produk diterima di gudang sampai produk dikirim ke beberapa distributor point produk KitKat. Keempat, marketing, mencakup analisis pasar, penyusunan program pemasaran, pelaksanaan program pemasaran, dan controlling proses pemasaran. Kelima, service, merupakan dukungan produk KitKat terhadap pelanggan yang mana di Indonesia dilayani melalui sahabatnestle.co.id. Strategi pemasaran dari PT Nestle. PT Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Perusahaan seperti PT Nestle ini telah melakukan diversifikasi bisnis. Pada umumnya memiliki dua tingkatan strategi. Yang pertama, strategi unit bisnis atau kompetitif strategi yang menitik beratkan pada upaya membangun keunggulan di setiap bidang usaha yang digeluti. Dan yang kedua, strategi korporasi yang menentukan berbagai bisnis yang akan diusahakan, termasuk pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan Nestle semakin besar dan agresif dengan temuan-temuan jenis produknya. Tak kurang ada puluhan produk yang diluncurkan oleh Nestle dengan ratusan jenis. Hampir semua produk itu sukses di pasar, tentu saja karena didukung oleh distribusi yang kuat dan konsep pemasaran yang jitu. Strategi pemasaran dengan konsep emosional marketing ini boleh dibilang sukses besar. Konsep yang mengangkat emosi konsumen sehingga terjadi kedekatan dengan produk tersebut. Promosi penjualan. Dalam mempromosikan produknya, perusahaan Nestle melakukan strategi komunikasi pemasaran dengan konsumen dengan menggunakan bentuk periklanan, baik itu media cetak ataupun elektronik. Perusahaan Nestle pun aktif melakukan event-event di berbagai daerah untuk melakukan pemasaran secara langsung. Promosi yang dilakukan dalam perusahaan Nestle adalah promosi sampling. Promosi sampling yaitu promosi yang dilakukan dengan membagikan sampel gratis kepada konsumen, dengan tujuan agar konsumen dapat langsung merasakan produk tersebut dan membuktikan manfaat dan rasa produk secara langsung. Tidak hanya dengan pembagian sampel, mereka juga melakukan promosi berupa pemotongan harga serta pembagian hadiah dalam pembelian dengan syarat tertentu. Tidak hanya dari produk yang sudah terbukti halal, dalam promosi perusahaan Nestle, mereka juga sangat terbuka dalam menginformasikan produk sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan atau gharar. Nestle telah membangun distribution channel sendiri yang menyediakan produk-produknya untuk dibeli dimanapun dan kapanpun konsumen mau membelinya. Nestle mencoba menyalurkan ke semua outlet sebisa mungkin ke semua penjual dan retailer channel. Selain itu, Nestle mempunyai strategi marketing yang sebagus sehingga dalam pemasarannya yang di lapangan Nestle tidak mendapatkan kesulitan yang besar. Salah satu metode pemasaran Nestle yaitu akan karena membawa peran penting untuk pertumbuhan brand Nestle. Oleh sebab itu, Nestle menyebarkan iklan-iklannya ke seluruh dunia untuk melonjakkan penjualan produk Nestle sendiri. Dalam mengkoordinasikan seluruh unit bisnis Nestle di seluruh dunia, Nestle memakai sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis agar memperoleh competitive advantage.